lagi dengan Rahayu Harum Vlog. Kali ini aku mau sharing tentang gimana caranya dapetin beasiswa. Yang pertama, kalian itu harus riset beasiswa apa yang mau kalian cari dan kapan. Apakah kalian mau cari beasiswa SMA? Kalau SMA negeri mungkin memang masih gratis ya. Kalau misalnya SMA yang internasional, atau mau cari S1 atau S2, S3 dan seterusnya, kalian harus tahu targetnya apa. Yang kedua, kalian harus riset mau cari beasiswanya dari mana. Apakah mau dari pemerintah atau mau dari lembaga swasta atau mau dari perusahaan yang misalnya mau sponsorin kalian sekolah biar nanti ketika lulus kalian langsung kerja dengan mereka, atau beasiswa dari kampusnya sendiri gitu. Setelah kalian riset, kalian harus mulai gali atau tata cara belajar kalian. Kalau untuk anak beasiswa itu sebenarnya kalian nggak harus yang menjadi terbaik, tapi tetap nilai kalian paling nggak harus di atas rata-rata, above average, karena nggak mungkin juga beasiswa yang ngasih kalian yang nilai kalian sebenarnya nggak bagus. Ngapain saya biayain sekolah buat kalian kalau misalnya kalian sekolah atau belajarnya nggak serius gitu. Jadi seriusin belajar kalian, terus cari cara pola belajar kalian. Kalau misalnya ada yang suka dengerin musik, ada yang harus very quiet, yang harus hening, ada juga yang misalnya harus outdoor sambil lihat-lihat. Jadi kalian, atau yang catat-catat, ada orang yang visual, dia ngeliat aja udah ngerti, atau ada yang denger, dia ada rekaman atau record aja udah ngerti, tapi ada orang yang harus ngeliat catatannya berkali-kali. Jadi kalian harus kenali cara belajar kalian yang efektif yang mana, dan kalau kalian udah ngerti, kayaknya akan lebih mudah buat kalian untuk mencerna informasi yang kalian pelajari gitu. Terus berusaha nyimbangin kemampuan intelektual sama emosional kalian. Jadi kalau misalnya kalian belajar terus, kan kadang kalian fokus belajar, kalian lupa dengan faktor lain. Beasiswa itu kadang mereka melihat dengan personality kalian, karena tes beasiswa itu ada yang harus interview atau harus tes kepribadian seperti itu. Ada juga fisik kalian, karena untuk nyari beasiswa itu walaupun kalian cuma depan komputer apply atau harus kesana kesini, itu fisik kalian harus dijaga. Terus kalau kalian misalnya ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya, itu sebenarnya sebagai faktor pendukung untuk beasiswa. Apalagi kalau kalian yang misalnya sekarang suka ikut-ikut volunteer yang benar-benar sosial itu, kalian apalagi yang internasional nggak masalah, yang penting asal kualitasnya gitu. Itu juga sebagai faktor pendukung kalian gitu. Pokoknya sering-sering aja cari informasi tentang beasiswa. Kalau aku dulu gak ngerti masalah beasiswa, tapi emang pengen dapetin beasiswa, jadi udah ada niat dong, plan. Hanya untuk mencari informasi itu sulit karena belum ada LPDP. Sementara kalau belum ada LPDP, kalau misalnya kalian mau dapat beasiswa, kalian harus super jenius atau yang berada di bawah garis kemiskinan. Sementara keluarga aku tuh yang biasa-biasa aja, dan akunya juga yang otaknya biasa-biasa aja, jadi udah dah gak mungkin dapet beasiswa. Tapi setelah itu aku yang asal cari-cari lembaga-lembaga swasta tuh banyak yang mencari, apalagi internasional. Gak pandang bulu kalian dari keluarga mana gitu, yang penting kualitas. Dan sebenarnya ada faktor keberuntungan juga, tapi itu cuma 0,001%. Yang lain itu ada persiapan sebenarnya. Jadi coba terus, ditolak ya jangan nyerah. Aku dulu ditolak banyak sebelum aku dapat beasiswa gitu. Terus gimana sih kehidupan kuliah sebagai anak beasiswa? Kuliahnya pasti ada pressure, karena kalian itu sekolah ada yang biayain. Yang biayain itu bukan dari keluarga kalian, orang terdekat kalian gitu kan, orang luar yang kalian nggak kenal. Jadi ada pressure, ada ekspektasi itu, ada target mereka.
harapan mereka ke kalian tuh ada targetnya, jadi kalian harus memenuhi ekspektasinya mereka seperti itu. Dan tergantung beasiswa yang kalian dapati, ada beasiswa tuh yang biaya kuliahnya aja atau partial scholarship atau diskonan kuliah, atau yang full biaya kuliah. Ada juga yang full scholarship itu sampai biaya hidup kalian di biayai. Ya kebetulan sampai yang udah bulanan, sama yang alhamdulillah kalau mau libur pulang kampung liburan itu dapat juga dananya, ada dananya gitu. Terus walaupun kalian anak beasiswa dengan penuh tekanan, kalian tetap jalin sosialisasi kalian dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat seperti ikut organisasi kepemimpinan atau kepemudaan atau volunteer yang bisa mempertemukan kalian dengan orang-orang hebat lainnya yang bisa menginspirasi kalian gitu. Jadi suka dukanya ada tekanan, senangnya itu ya kalian udah gak mikirin biaya kuliah lagi. Tapi waktu itu aku masih kerja part time karena kebetulan aku suka traveling. Jadi ya kalau untuk traveling kan harus ada budgetnya sendiri, jadi ya cari-cari tambahan untuk traveling, untuk biaya traveling. Tapi kalau tanpa kerja part time pun sebenarnya nggak masalah, cuman aku orangnya yang hyperaktif gitu, jadi yang nggak bisa cuman belajar aja kerjaannya, jadi aku harus ngapain gitu. Jadi ikut organisasi kepemudaan atau volunteering atau kerja part time, jadi sibuk. Jadi kalau dulu waktu aku masih kuliah tuh anak-anak di kita dapat asrama atau mes gitu, ada negara lain selalu bilang aku nggak pernah tinggal di situ karena aku tuh habis kuliah udah sampai malam kerja atau enggak hangout sama teman-teman yang satu organisasi gitu, dan pulangnya tengah malam atau besok paginya. Tapi bukannya kelayapan, pokoknya yang bermanfaat lah. Kadang main sih, kadang kayak cuma hangout, ngobrol-ngobrol doang sama mereka gitu. Tapi karena aku ada kerja part time, jadi aku ya malam-malam nggak ada di asrama gitu. Ada pertanyaan, apakah beasiswa hanya buat mereka yang jenius atau privilege? Tadi aku udah kasih tahu yang jenius. Ya syukur alhamdulillah kalau kalian dikasih kemampuan intelektual yang sangat jenius. Tapi kalau yang biasa aja juga nggak masalah. Asal kalian kerja keras, kalian bisa sebenarnya asal berada di atas rata-rata. Itu aku bilang tadi, bukan ngegampangin mau nilai kalian jelek pun kalian tetap bisa dapat beasiswa, enggak. Paling nggak kalian harus mempertahankan di atas rata-rata gitu. Terus buat privilege dari keluarga, tergantung. Ada beberapa orang yang memang dari keluarga yang mungkin mampu menyekolahkan atau mengeleskan mereka ini itu, sehingga support dari keluarga itu membantu mereka. Tapi ada juga yang enggak kok. Aku juga nggak terlalu banyak kok les tuh, kayak cuman kayak kelas 3 SMA, kelas 3 SMP, ujung-ujungnya untuk UN kalau di Indonesia tuh kan. Tapi kan ada juga yang lain yang dari kecil les sampai pokoknya les terus keluar dari sekolah. Itu juga ya itu sih kalau udah kalian dari keluarga seperti itu ya syukurin aja, tapi juga jangan dibuat jadi orang yang disirikin sama orang lain. Biasa aja sih itu kan kalau personalitinya mereka. Kalau mereka dilesin sama keluarganya tapi mereka nggak serius ketika les, ya sama aja juga bohong, nggak bakal masuk juga kotak. Terus buat kalian yang nggak sempat les ya sebenarnya ada banyak materi, apalagi sekarang tuh dunia digital, ada banyak e-book semuanya, atau tanggung jawab ikhlas gitu banyak. Jadi kalian bisa share atau belajar sendiri sebenarnya tanpa les pun. Kalau misalnya kalian bisa tahu triknya gimana caranya buat kalian, gaya belajar kalian buat masuk ke otak tuh gampang gitu. Aku juga bukan orang yang harus belajar terus mumet, gak bisa belajar terus, jadi makanya cari kegiatan lain gitu. Apa aja yang harus disiapkan? Tadi udah niat, rencana, usaha, mental, fisik. Mental tuh perlu. Kalau kalian di reject atau ditolak langsung down ya mungkin aja kalian itu cuma one step closer, terus kalian berhenti lah, sayang banget. Jadi jangan putus asa gitu. Pasti ada rasa down, gak mungkin gak.
ya jadi nikmatin aja, tapi jangan terlalu lama gitu, langsung move on gitu. Dah itu aja berarti pertanyaannya. Buat kalian yang pengen cari-cari beasiswa atau mau tanya-tanya tentang beasiswa, gimana caranya dapet kehidupan, atau apa yang belum aku cangkup di video ini, kalian bisa leave comment di sini di YouTube aku atau Instagram aku, nanti aku bisa jawab. Semoga buat kalian yang sedang berusaha mencari beasiswa dimudahkan dan dapatkan beasiswa itu. Semangat, bye.